Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang bangsa Yahudi yang dikatakan bahwasanya adalah keturunan bangsa Jawa. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Wilayah di Nusantara yang berada di atas garis khatulistiwa atau ekuator adalah wilayah yang sangat mumpuni untuk pertanian dan peradaban sejak era zaman es di planet ini. Ketika zaman es terjadi, semua tumbuhan, hewan, dan juga manusia nyaris punah kecuali sebagian kecil yang ada di wilayah khatulistiwa, termasuk wilayah Nusantara, di mana wilayah itu paling hangat dan sinar matahari menyinari sepanjang tahun. Selain itu, wilayah ini banyak gunung api yang membuat tanahnya subur sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, dibandingkan di wilayah lain di bumi ini. Dua kekuatan itu, yaitu letak di khatulistiwa dan tanah yang subur, membuat wilayah ini dipercaya beberapa pakar internasional bahwa Nusantara menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia. Seorang bernama Kiai Haji Fahmi Basya yang mencetuskan sebuah teori bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman dan Indonesia adalah negeri Sabah. Ia mengklaim memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung teorinya. Oleh karenanya, diyakini bahwa suku bangsa Jawa adalah nenek moyang bangsa Yahudi atau Bani Israel. Beberapa orang kadang bertanya apakah orang Jawa adalah keturunan Yahudi. Sebenarnya pertanyaan itu terbalik, yaitu apakah orang Yahudi keturunan Jawa? Ada yang meyakini bahwa Bani Israel itu masih keturunan suku Jawa. Ibu kota Israel memakai nama Jaffa Tel Aviv. Mahkota Robi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Namun sejatinya yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa dunia antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang dan Korea, Eropa, Israel, Arab, dan Indian Amerika. Dalam bahasa Jawa kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak, maka dalam percakapan sehari-hari apabila dikatakan seseorang dikatakan orang Jawa berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik Divide et Impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena dari bukti-bukti fosil manusia purba di seluruh dunia. Sebanyak 6 jenis fosil tertua di dunia, 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan atau India dan guru Buddha atau Cina adalah Betara Guru Janabhadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim yang disebut dalam Al-Quran Milatu Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli atau Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra. Kemudian mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India, mereka menamakan ajaran Hindu, di Cina, mereka menamakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan juga Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah, istri Ibrahim yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan pada candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja.
Prasasti itu menyebutkan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman. Termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin yang disebut dalam Al-Quran sebagai Arsyirau Sabah. Sejatinya, Princess of Sabah atau Ratu Balkis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadari dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai model dan berambut keriting. Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa bangsa Jawa disebut juga sebagai Bani Lukman karena menurut karakternya suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub dalam Al-Quran yang menggunakan nama dengan Su hanya Nabi Sulaiman. Dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya yang juga bernama Depansu dan meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud yang dikatakan di dalam Al-Quran dijadikan khalifah di bumi atau menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud juga dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi atau membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Suara beliau juga merdu dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara ini yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Nama Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila sama dengan raja dan Indra sama dengan gunung. Dari Indonesia lah pada suatu masa nanti akan bersatu sebuah kekuatan besar yang diinspirasi dari kekuatan spiritual Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan Nabi Muhammad yang akan memenangkan Islam atas Zionis Israel dan para pendukungnya. Demikianlah kisah tentang bangsa Yahudi yang dikatakan adalah keturunan bangsa Jawa atau Nusantara. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.